Mic check, 1, 2, 3. Oke. Cek. Welcome back. Hi everyone. Kembali lagi dengan trio Sri Kandi Elektro. Jadi untuk menanggapi episode 1 kemarin, seperti janji kita untuk Renewable Energy Podcast, jadi pendapat gak cuma ada dari mahasiswa aja, tapi juga dari dosen tentang episode 1. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan pertama, yaitu dari Bapak Rektor tercinta kita, yaitu Bapak Awan Uji Krismanto, STMT PhD. Berikut adalah wawancara kita bersama beliau. Check this out. Terima kasih. Yang pertama, saya menyampaikan tidak ada energi yang gratis. Kalau sumber energinya dari alam itu gratis, tetapi kan tidak semua bisa kita manfaatkan secara langsung. Butuh yang namanya konversi energi. Yang ada adalah energi yang murah, dan itu bisa kita dapatkan dari konversi sumber energi baru terbarukan seperti energi surya, energi angin yang nantinya masih membutuhkan peralatan untuk bisa dikonversi menjadi energi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebutuhan hidup manusia. Nah, bagaimana bisa murah? Karena memang sumber energinya tidak terbatas. Nah, seperti itu. Sehingga kenapa kita mempromosikan renewable energy? Karena itulah energi yang murah. Karena apa? Jumlahnya berlimpah sumber dayanya. Tetapi untuk bisa dimanfaatkan harus dikonversi melalui solar panel, melalui turbin angin menjadi energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia punya sumber daya energi baru terbarukan yang berlimpah karena kita berada di Khatulistiwa dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber energi tadi menjadi energi murah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap butuh penyaluran atau saluran transmisi, saluran distribusi, dan itu tidak gratis sekali lagi. Tetapi juga tidak mahal apabila kita bisa memanfaatkan sumber energi yang tidak terbatas tadi. Jadi sekali lagi, dengan adanya renewable energy, energi murah ini bukan menjadi suatu mimpi, tetapi menjadi masa depan kita bersama. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari dosen kedua kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Widodo Puji Mulyanto, MT. Berikut adalah cuplikannya. Masalah itu kan harus ngitung secara ekonomi, dan itu investasi untuk PLTS sebesar itu. Kalau di Indonesia ini tiba jatuhnya berapa? Apakah itu nanti kalau dihitung benar-benar termasuk nilai lahan yang dipakai, kemudian biaya selain biaya investasi, biaya konstruksi, kemudian biaya maintenance, operasi dan maintenance, itu semuanya nanti kan harus ditotal menjadi harga rupiah per kWh dari pembangkit PLTS. Kalau dibuat gratis, minimal namanya pembangkit mesti ada operatornya, harus dibayar. Nah, yang bayar itu gratisnya dari mana? Kan tidak mungkin pembangkit itu tanpa dirumat ya, tanpa dirawat. Dan nggak ada pembangkit yang tidak ada rating. Rating tadinya penurunan performa. Itu juga butuh anggaran untuk mengembalikan ke performa aslinya. Kemudian namanya baterai kan juga harus, umurnya kan sementara paling lama 10 tahun ya. Nanti tiap 10 tahun harus investasi lagi. Nah, investasi ini setiap pergantian investasi kan juga duit. Apakah benar-benar bisa gratis gitu? Kecuali kalau pemerintah memang punya uang sebesar itu. Itu aja yang paling simpel. Yang kedua, perlu dipertimbangkan juga aspek cuaca ya. Cuaca kan belum tentu terang terus ya. Pas hujan itu kan juga kita harus spare baterai yang besar. Kemudian produksi dari PV-nya juga harus memenuhi untuk misalnya tingkat day of authority 2 hari apa 3 hari gitu ya. Mungkin itulah yang perlu dipertimbangkan ya dari yang disampaikan tadi.
kalau dia disebut sebagai pembangkit yang bisa free ya. Kalau free sepenuhnya ya tinggal duitnya pemerintah ini anggarannya ada berapa, apakah sudah dihitung betul itu, termasuk pajak ya. Mungkin itu aja yang kalau dari pengamatan sekilas tadi. Dengerin pendapat dari kedua dosen kita. Jadi pendapat dari kedua dosen kita ini selaras ya dengan pendapat kita di episode yang sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, tonton dulu ya. Jadi tidak ada energi yang gratis, adanya tuh energi yang murah. Kenapa bisa dikatakan murah? Karena energinya itu tersedia berlimpah dan tidak akan habis. Tapi kita juga harus memperhitungkan biaya operator, kemudian ada biaya maintenance dan lifetime dari energi storage-nya ketika kita ingin membuat PLTS. Karena biasanya umur dari PLTS itu bisa lama, tapi umur dari energi storage-nya atau baterai itu hanya berkisar antara 5 sampai 10 tahun saja. Gitu. Tapi nih Kak, kalau di ITN Malang sendiri, kampus kita nih punya pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan. Ada yang skala kecil dan juga ada yang skalanya besar. Nah, untuk skala kecilnya itu kita punya pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin deh, biar kalian familiar. Dan juga ada pembangkit listrik tenaga air yang berskala kecil, jadi masuk ke dalam golongan pembangkit listrik tenaga pikohidro. Jadi Bais, lab kita ini akan membangun PLTA yang lebih besar, yaitu sering disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro gitu. Jadi tungguin ya. Oke, ditunggu ya Kak proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidronya ini. Nah, wah keren sekali nih. Nanti kita akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga pikohidro ini menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro guys. Akan berskala besar, lebih besar tentunya ya. Nah, karena tadi aku udah sebutin kalau di pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan ini kita ada dua, yaitu skala besar dan skala kecil. Nah, untuk skala besarnya kita sudah punya pembangkit listrik tenaga surya yang berkapasitas 0,5 megawatt nih Kak. Nah, kalau kalian tertarik dengan pembangkit listrik tenaga surya, kita dari ITN Malang ini membuka pintu untuk kalian belajar lebih banyak mengenai PLTS. Tapi kalau kalian khawatir, Kak, masa nanti ke ITN Malang cuma belajar soal PLTS aja sih? Oh, nggak gitu dong guys. Nah, kalau kalian berkunjung ke wisata edukasi pembangkit listrik tenaga surya kita ini, kalian tentunya dapat ilmu bukan soal PLTS aja nih. Kita bakalan ngajarin ke kalian mengenai pembangkit listrik tenaga bayu dan juga pembangkit listrik tenaga pikohidro yang kita punya dalam laboratorium energi baru terbarukan. Tapi menurutku nih ya, jadi ini saran aja, karena PLTS tadi tidak bisa berdiri sendiri sebagai energi nasional, jadi PLTS ini bisa dipadukan dengan sumber energi lainnya. Itu. Terima kasih untuk Bapak Rektor kita tercinta, yaitu Bapak Awan Uji Krismanto, STMT PhD yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kita. Dan juga terima kasih kepada dosen sekaligus ayah kami di Elektro, Bapak Dr. Insinyur Widodo Puji Mulyanto MT. Sekian juga pembahasan kita kali ini. See you. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.